Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Udah pagi ya, udah jam setengah satu. Nah, ini heboh politik Anies Baswedan yang dari 4 bulan lalu ya digadang-gadang akan berkoalisi dengan Partai Demokrat, terutama Partai Demokrat berharap AHY menjadi wapresnya Anies. Tapi malam ini siang tadi heboh breaking news, rupanya Anies akan berpasangan dengan Cak Imin ya. Cak Imin dari PKB ya. Tuh banyak yang bikin surat pernyataan. Jubir bongkar reaksi Anies dengan arahan Paloh duet dengan Cak Imin. Wah, jadi gempar politik. Wah. Jadi sebenarnya politik ini begini, dinamikanya itu cepat. Jadi perubahannya cepat. Padahal ini capres cawapres ini belum diajukan atau diinikan ke KPU ya, didaftar ke KPU. Sedangkan pemilihan presiden atau juga pemilihan umum ya, jadi bareng-bareng semuanya bersamaan, wali kota, gubernur, anggota DPRD, DPR RI bersamaan semua tanggal 24 Februari 2024. Waduh, jadi udah mulai ini heboh ya. Jadi kalau menjadi capres sebaiknya berjanji dulu dengan rakyat. Itu semua bebas pendidikan ya, dari SD sampai universitas seluruh Indonesia, termasuk swasta ya. Jadi dibiayai. Jadi ganti rugi ke pemerintah, ganti rugi ke swasta, berapa biaya yang dikeluarkan selama mendidik mahasiswa gitu ya. Jadi ada program yang jelas. Dan kedua juga berikutnya, presiden tidak terima gaji. Wapres mungkin terima atau enggak ya. Seperti Donald Trump, itu tidak terima gaji, dia nggak mau. Itu pun dibolak-balik dipanggil polisi lah, panggil jaksa lah gitu ya. Kalau di Korea Selatan 3 presiden ditahan. Ada yang presiden lagi menjabat perempuan, baru setahun udah diborgol. Presiden perempuan nangis-nangis, kena hukuman penjara berapa itu, 15 tahun kalau salah, karena kasus korupsi. Kalau di sini sih kasus korupsi ampun deh bro, di mana-mana koruptor, ampun deh bro. Itu nggak ada kapok-kapoknya. Sejak reformasi itu koruptor merajalela ya. Bisa cari sendiri deh di Google daftar koruptornya siapa-siapa aja ya. Jadi hari ini gempar ya. Jadi apa yang semula Anies itu diharapkan berpasangan dengan AHY, tiba-tiba tiang tadi udah berubah ya. Dan AHY dipastikan dengan Cak Imin ya, untuk merebut suara di Jawa Timur dan suara NU ya gitu. Jadi sedangkan PKS ini kan suaranya kuat juga. Jadi Anies Baswedan partainya PKS kuat di Jakarta, kuat di Jawa Barat dan juga Jawa Timur. Nah, jadi kalau pemilu itu atau pilpres harus bisa mendapatkan 70% suara di Pulau Jawa aja udah cukup gitu loh. Jadi kekuatan ada di Pulau Jawa, karena jumlah pemilihnya di Pulau Jawa tuh sekitar 105 juta sekitar gitu ya. Sedangkan di luar Jawa ya sekitar 100 juta gitu. Jadi yang paling penting kampanyenya, kekuatannya ada di Pulau Jawa untuk merebut suara, makanya digandeng Cak Imin. Sementara AHY kuat juga di Jawa Timur gitu ya, karena AHY itu kan kakeknya dari Jawa Timur, Pacitan ya, dan juga orang NU juga gitu loh. Nah, bagaimana ini bisa berubah-ubah? Namanya politik berubah-ubah setiap saat gitu ya. Sekarang yang penting berjanji
tidak koruptor, ya. Satu, tidak terima gaji seperti Donald Trump. Dan ketiga, mensejahterakan masyarakat, pendidikan bebas biaya swasta dan negeri, gitu ya, dari SD sampai ke universitas, gitu. Jadi jangan bebankan rakyat terus, gitu, Bo, ya. Sedangkan ke depan tantangannya berat, ya. Ekonomi global menurun kinerjanya, atau pertumbuhan ekonomi global trennya turun, terutama China, itu trennya juga akan turun. Kedua, dampak perang di Ukraina dengan Rusia, gitu ya. Kapan selesainya? Itu baru berdampak 3 tahun ke depan, parah itu. Dan berikutnya lagi, tingkat suku bunga di Amerika trennya naik terus. Nah, berdampaknya juga sekitar tahun 2004 sampai 2008. Apakah terus naik, gitu ya? Ini harus diantisipasi oleh para partai politik, ya, bos-bos partai politik. Jadi saat ini hanya berebut kekuasaan tanpa memikirkan ekonomi. Nah, ini yang parah. Sebagai contoh aja, BBM udah naik, gitu. Sebentar lagi naik lagi, kurangin subsidi. Pasti yang disalahin rakyat mulu lah. Polusi lah, itu pakai kendaraan pribadi terus lah, macam-macam. Jadi kalau kita lihat di Jakarta ini aja, ya, Jalan Mampang, Perapatan sampai Warung Buncit, kiri kanan udah mulai sepi. Antara jam 10 sampai jam 2 itu sepi, mobil nggak ada. Kalau macet pun itu karena orang pulang kantor atau pergi kantor pulang kantor. Di siang hari antara jam 10 sampai jam 2, jam setengah 3 sepi. Begitu pula Jatinegara, sepanjang kiri kanan sepi. Arah Cawang itu kan biasanya banyak toko-toko rame, ya, orang jual beli, ya. Begitu pula di daerah Lebak Bulus, aduh, pedagang-pedagang ini yang mati, ini pedagang-pedagang menengah UMKM, mungkin ke bawah, sepi, beban utang juga mungkin tinggi, proyek baru nggak ada, walaupun ada proyek baru bayarnya susah. Itu keadaan ekonomi saat ini seperti itu. Jadi harus ada tim ekonominya juga yang bicara, gitu ya. Visi kita begini. Satu, nomor ini satu. Nanti jangan udah jadi presiden visinya lain, yang dikerjakan lain. Nah, amburadul deh, hutang numpuk, hutang luar negeri numpuk. Dan sulit mengantisipasi gejolak ekonomi global. Ini begitu parah. Sementara masa kampanye atau pendaftaran presiden wapres itu belum, udah ribut-ribut. Ya, kalau di Amerika, ya, pemilihan presiden tuh 4 tahun sekali, dan jatuhnya tuh di bulan November, antara tanggal 3 sampai tanggal 10 November. Itu udah ada di Undang-Undang Dasar Amerika, di US Constitution. Jadi jatuhnya di awal November, itu pilpres. Anggota DPR-nya itu dipilih 2 kali, ya. Hanya selama 4 tahun tuh anggota DPR dua kali ada pemilihan, ada midterm election, gitu loh. Kalau di sini kan langsung anggota DPR 5 tahun, nanti ikut lagi 5 tahun, yang tua-tua mulu anggota DPR, gitu ya. Kasih kesempatan yang muda dong, gitu. Dan berikutnya, ya, masih di Amerika, presiden terpilih itu kira-kira sebulan kemudian setelah pilpres, dan itu gugatan kecil sekali, nggak ada permainan curang, itu tipis, sulit dilakukan permainan curang di situ. Nah, sebulan kemudian, biasanya di Januari, presiden tuh dilantik. Jadi nggak lama-lama setelah pilpres, 2 bulan presiden tuh dilantik, presiden baru ini. Nah, di sini kan pilpres 24 Februari. Nah, itu menghitung mungkin sampai Mei. Dengan presidennya sampai Oktober. Jadi sulit investor menerka-nerka apa kebijakan presiden yang masih berkuasa, seperti dalam hal ini Jokowi. Kan Jokowi udah 2 kali. Jadi beliau itu udah udah terakhir, ya, nggak bisa lanjut lagi. Nah, ini kan masih sempat berkuasa
dimana terlalu lama ya, dimana presiden itu udah terpilih. Katakan bulan Juni udah ada presidennya terpilih, udah selesai gugat menggugat, hitung menghitung